Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Yukti Aldaka dari kelas E D3 Perhotelan semester 6. Saya akan mempresentasikan strategi dan analisis manajemen sumber daya manusia. Untuk pengertian manajemen sumber daya manusia sendiri merupakan salah satu komponen penting bagi perusahaan atau organisasi dalam menjalankan usahanya. Dalam sebuah perusahaan, sumber daya manusia akan dikelola oleh sebuah divisi yang bernama Human Resource. Perusahaan harus memperhatikan setiap masalah yang muncul di lingkungan karyawan, pegawai, buruh, manajer, atau semua tenaga kerja yang berkaitan dengan mereka. Secara umum, manajemen sumber daya manusia adalah upaya perusahaan untuk mengatur sumber daya manusianya, yang nantinya sumber daya manusia ini akan membantu perusahaan untuk mencapai tujuan. Kemudian ada proses manajemen strategi. Dua kata ini berasal dari istilah strategi dan juga manajemen. Manajemen mengacu pada individu atau sekelompok orang yang bertanggung jawab, menganalisa, membuat keputusan, dan mengerahkan tindakan yang tepat untuk mencapai organisasi. Sementara, strategi mengacu pada keputusan dan tindakan untuk mencapai tujuan lembaga pada setiap level organisasi. Peran strategi manajemen sumber daya manusia sendiri dalam perusahaan adalah mengalokasikan seluruh kemampuan internal atau sumber daya untuk menghadapi kekuatan pasar dari sumber luar. Kemudian, proses manajemen strategi sendiri dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama ada analisis lingkungan. Pendekatan SWOT merupakan pendekatan yang dapat digunakan perusahaan untuk menganalisis lingkungan. SWOT sendiri yang merupakan kepanjangan dari strength atau kekuatan, weakness yaitu kelemahan, opportunity yaitu peluang, dan threat yaitu ancaman. Akan tetapi, ada beberapa ahli berpendapat bahwa urutan yang lebih tepat untuk digunakan adalah TOWS. Analisis TOWS sendiri di mana pemimpin harus mengidentifikasi ancaman serta peluang yang akan dihadapi perusahaan terlebih dahulu. Kemudian pimpinan harus mampu untuk menganalisis kelemahan dan kekuatan yang dimiliki perusahaannya. Sedangkan untuk analisis SWOT, dimulai dengan melihat kekuatan dan kelemahan internal organisasi. Kemudian, peluang dan ancaman eksternal diidentifikasi. Untuk analisis TOWS, ini adalah metode yang lebih proaktif dan berorientasi pada tujuan, karena dimulai dengan menetapkan target dan sasaran yang jelas. Ini memungkinkan perusahaan untuk secara aktif mencari peluang yang dapat mendukung tujuan serta mengatasi ancaman yang mungkin menghalangi mereka untuk mencapai tujuan tersebut. Sedangkan untuk analisis SWOT sendiri, perusahaan biasanya melihat kekuatan dan kelemahan internal mereka terlebih dahulu, sebelum melihat peluang dan ancaman dari luar. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi komponen internal yang dapat diubah dan eksternal yang tidak dapat diubah. Untuk komponen pokoknya sendiri dalam analisis lingkungan ada dua, yaitu internal dan juga eksternal. Lingkungan internal terdiri dari sumber daya manusia, kemampuan, dan juga kompetensi inti. Untuk eksternal, lingkungan eksternal perusahaan terdiri dari lingkungan umum, industri, dan juga operasional. Misi dan tujuan. Misi sendiri adalah pernyataan yang menjelaskan tujuan organisasi, perusahaan, atau individu. Misi biasanya merupakan pernyataan singkat dan jelas yang menjelaskan apa yang ingin dicapai oleh organisasi atau individu tersebut. Sedangkan untuk tujuan adalah apa yang ingin dicapai oleh suatu perusahaan yang kemudian digunakan untuk landasan untuk menyusun kebijakan, arah, dan strategi untuk mencapai pencapaian tersebut. Terdapat komponen-komponen misi, yaitu yang pertama ada produk. Misi yang dibuat harus mencerminkan produk tersebut, agar konsumen dapat mengetahuinya.
Dengan begitu, konsumen dapat memahami apa yang ditawarkan dan apa yang diharapkan dari perusahaan tersebut. Yang kedua ada pasar. Untuk dapat berkonsentrasi pada pasar sasarannya, tujuan organisasi juga harus mencerminkan pasar yang menjadi sasarannya. Yang ketiga ada teknologi. Penggunaan sistem alat dan metode teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung dan meningkatkan proses manajemen sumber daya manusia secara lebih efisien, efektif, dan juga berkualitas. Selanjutnya ada perumusan strategi. Proses penyusunan rencana masa depan dan bertujuan untuk menentukan visi dan misi perusahaan, menetapkan tujuan strategis dan keuangan perusahaan, dan kemudian merancang strategi untuk mencapai tujuan tersebut dengan memberikan value terbaik kepada pelanggan. Terdapat beberapa langkah yang diperlukan perusahaan dalam merumuskan strategi. Yang pertama ada mengidentifikasi lingkungan yang akan dimasuki perusahaan di masa depan dan menentukan tujuan perusahaan untuk mencapai visi yang dicita-citakan dalam lingkungan tersebut. Yang kedua ada melakukan analisis lingkungan internal dan juga eksternal untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan serta peluang dan ancaman yang akan dihadapi oleh perusahaan selama menjalankan misinya. Ketiga, merumuskan faktor-faktor keberhasilan strategi yang dirancang berdasarkan analisis sebelumnya. Yang keempat, menentukan tujuan dan target ukur, kemudian mengevaluasi strategi alternatif dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki dan situasi eksternal yang akan dihadapi. Selanjutnya ada evaluasi dan pengendalian. Evaluasi adalah proses membandingkan hasil dari penerapan strategi dengan tingkat ketercapaian tujuannya. Evaluasi pada umumnya meliputi pertama, sasaran prestasi kerja, standar, batas, toleransi tujuan, strategi, dan rencana pelaksanaan harus ditetapkan. Nomor 2, pengukuran ketercapaian tujuan dan sasaran dalam jangka waktu tertentu. Jika ketercapaian tersebut tetap berada di luar batas toleransi yang telah ditetapkan, maka perlu dilakukan perbaikan, memodifikasi strategi jika diperlukan. Selanjutnya ada pengertian pengendalian strategi, yaitu suatu tindakan mengendalikan strategi yang diimplementasikan, mengidentifikasi masalah ataupun perubahan yang timbul, dan melakukan penyesuaian jika diperlukan. Jenis-jenis strategi terbagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama ada strategi korporat. Untuk metode ini mengidentifikasi portofolio perusahaan secara keseluruhan, struktur perusahaan, serta hubungan antara satu sama lain. Yang kedua ada strategi kompetitif, yaitu strategi untuk mengidentifikasi cara membangun dan mempertahankan posisi kompetitif jangka panjang perusahaan dalam pasar. Keunggulan dari strategi ini adalah semua faktor yang memungkinkan perusahaan untuk meningkatkan volume penjualan dengan membedakan produk atau jasanya dari produk atau jasa pesaing. Yang terakhir ada strategi fungsional, yaitu rencana yang menetapkan tindakan yang harus diambil oleh departemen untuk membantu mencapai tujuan strategis perusahaan. Selanjutnya ada analisis pekerjaan, yaitu suatu proses untuk membuat uraian agar mendapat informasi tentang pekerjaan sebagai penilaian pekerjaan. Proses yang diperlukan adalah yang pertama, menentukan penggunaan hasil informasi analisis pekerjaan. Penganalisis harus mengetahui secara jelas apa kegunaan hasil informasi analisis pekerjaannya, karena hasil informasi analisis akan digunakan untuk menentukan jenis data yang akan dikumpulkan dan metode pengumpulannya. Yang nomor 2 ada pengumpulan informasi latar belakang, yaitu data harus dikumpulkan dan divalidasi sambil meninjau informasi latar belakang seperti bagan organisasi, bagan proses,
dan uraian tugas. Yang nomor 3 ada mengumpulkan informasi analisis pekerjaan. Penganalisis mengumpulkan data tentang aktivasi pekerjaan, perilaku yang diperlukan, kondisi kerja, dan persyaratan karyawan untuk melakukan pekerjaan. Yang terakhir ada meninjau informasi dengan pihak-pihak yang bersangkutan. Memberikan informasi tentang sifat dan fungsi pekerjaan. Informasi ini harus sesuai dengan pekerjaan yang akan dilaksanakan serta atasan langsung dari karyawan tersebut. Selanjutnya ada spesifikasi pekerjaan. Biasanya hal ini mencakup ringkasan tugas yang jelas serta kualitas yang dibutuhkan dari pemangku jabatan tersebut. Uraian informasinya yaitu ada tingkatan pendidikan pekerja, jenis kelamin pekerja, keadaan fisik pekerja, batas umur pekerja, status pekerja, minat pekerja, serta pengalaman pekerja. Persyaratan pekerjaan. Proses atau langkah-langkah perekrutan karyawan meliputi yaitu nomor 1, menganalisis kebutuhan tenaga kerja yang ada di setiap departemen. Yang kedua, melakukan rekrutmen. Yang ketiga, seleksi. Dan yang nomor 4, penempatan, orientasi, dan induksi karyawan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.